Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabina Muhammadin ibni Abdillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pertama-tama, alhamdulillah, kesempatan kali ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa mengikuti kajian perdana, kajian ilmu arut. Mudah-mudahan kajian kita selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan ilmu yang barokah manfaat. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga kalinya mari kita awali kajian kitab arut ini dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kajian arut ini diridhai oleh Allah, diberi ilmu yang manfaat sehingga kita bisa menjadi hamba Allah yang mulia di sisinya, mendapatkan ilmu yang manfaat barokah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala ma nawabihi salafuna sholihun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wangshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amatana bi asrarihi wa adalina bi barakatihi. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai permulaan ini saya perkenalkan dulu kitab yang kita kaji. Ini namanya Kitabul Arut bil Jadawil. Kitabul Arut bil Jadawil ini karya daripada Asy-Syaikh Abdul Jalil bin Abdurrahman Bulak, Jombang. Kitab ini diringkas dari kitab ini,
dari kitab Al-Mukhtasar Asy-Syafi Alamatnil Kafi li Syekh Muhammad Damanhuri. Jadi kitab Mukhtasar Asy-Syafi ini diringkas menjadi Kitabul Arud bil Jadawil. Nah, nanti kita mengkaji pakai kitab ini, Kitabul Arud bil Jadawil. Tentunya bukan hanya kitab ini, tapi perangkatnya sangat banyak. Pakai kitab ini, nanti juga pakai Kitabul Arud bil Jadawil, nanti juga pakai Mandumatud Duratul Arudiyah karangan Syekh Ma'ruf. Kemudian ada juga Kitabu Ma'ani Syi'ari karangan Abi Usman Sa'id bin Harun. Kemudian ada Dirasat fil Arud wal Qafiyah karangan Dr. Abdullah Darwis. Ini kitab-kitab rujukan yang nanti kita pakai untuk kajian kitab Arud. Tapi pedoman kita tetap pakai Kitabul Arud bil Jadawil ini. Sebelumnya mari kita kirim Fatihah kepada para mu'alif, kepada penemu ilmu Arud yakni Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, dan kepada penyusun kitab Arud Mukhtasar Asy-Syafi dan Kitabul Arud bil Jadawil. Kita kirim Fatihah kepada guru-guru kita juga. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li jami azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Wa ila hadrati khususan Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Wa ila hadrati khususan Syekh Muhammad Damanhuri wa Syekh Abdul Jalil bin Abdul Rahman. Wa ila hadrati khususan Al-Ustadz Abdul Rahim. Wa ila hadrati jami'i mu'asisi Tambak Beras Kulhim, mu'asisi Denanyar Kulhim, mu'asisi Tebireng Kulhim, mu'asisi Rejoso Kulhim, jami' masyayikhina masyayikhihim wa asatidina wa asatidihim wa liwalidina wa farallahu lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ay abtadi'u bi bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah, Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalem donya lan akhirat, Ar-Rahimi kang maha welas asih ing dalem akhirat blaka. Ilmul Khalili utawi ilmune Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi rahmatullahi alaih. Ilmul Khalili utawi ilmune Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi rahmatullahi alaih iku sababuhu utawi sebabe ilmul Khalil iku mailul waro condonge pira-pira menungso lisi bawaihi maring Imam Sibaweh. Fakharaja mongko miyos itu keluar sapa al imamu Imam Khalil yas'a halilumaku sapa al imam lil harami maring tanah haram. Yas'alu hale nyuwun sapa al imam Rabbal baiti ing pangerane Baitullah min faidil karami saking lobere kalumanan. Fazada mongko nambahi sapa Rabbal baiti hu ing imam ilmal arudi ing ilmu arud. Fantasyara mongko menyebar apa ilmu arud bainal waro ing dalem antarane pira-pira menungso. Fa akbalat mongko madhep lahu maring ilmal arud sapa al basyaru menungso.
Ini pertemuan pertama kita bahas tentang muqaddimah atau pendahuluan dari ilmu arud. Oke. Sebelumnya saya sampaikan dari awal dulu, kajian kita kali ini sifatnya kita belajar bersama, kita kaji bersama kitab ini. Bukan berarti terus saya mengkaji kitab arud ini terus saya alim tentang arud, bukan. Tapi kita kaji sama-sama sehingga apabila ada kesalahan, apabila ada kekhilafan, karena kurangnya perbendaharaan ilmu kami, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dari awal sudah saya sampaikan, saya mohon maaf terlebih dahulu. Pembahasan di pertemuan pertama ini kita mengkaji tentang muqaddimah. Muqaddimah daripada ilmu arud. Pendahuluan daripada ilmu arud. Gini. Ini yang barusan kita maknai ini artinya gini. Ilmul Khalili rahmatullahi alaih sababuhu mailul wara li Sibawai. Kalau di pesantren bacanya gini. Ilmul Khalili rahmatullahi alaih sababuhu mailul wara li Sibawai. Fa kharajal imamu yas'alil haram yas'alu rabbal baiti min faidil karam fazadahu ilmal arudi fantashar bainal wara fa aqbalat lahul bashar. Itu. Jadi ilmu Khalil ini namanya, maksudnya ilmunya Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Waktu itu Syekh Khalil ini punya murid namanya Imam Sibaweh. Jadi ilmu Khalil yakni ilmu arud, ilmunya Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ini munculnya pertama kali gimana? Jadi banyak dari beberapa masyarakat, dari beberapa jamaah, dari beberapa murid tanya kepada Imam Sibaweh, ya Syekh, kira-kira ada ndak ilmu yang belum kita pelajari? Kira-kira seperti itu. Tanya ke Imam Sibaweh, ada ndak ilmu yang belum kita pelajari? Kemudian Imam Sibaweh datang ke Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, sowan ke gurunya. Tanya ke gurunya, ya Syekh Khalil, saya ditanya sama murid-murid saya, apakah ada ilmu yang belum kita pelajari? Kemudian Syekh Khalil jawab, ada. Karena ilmunya Allah itu tidak mungkin habis di dunia ini. Akhirnya Syekh Khalil berangkat fakharaja al-ilmamu yas'alil haram. Kemudian Syekh Khalil berangkat menuju Masjidil Haram. Di situ berdoa di Makkah, memohon kepada Rabbal Baiti, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon suatu ilmu. Kemudian Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi fazadahu ilmal arudi fantashar, diberi ilmu baru oleh Allah namanya ilmu arud. Setelah ilmu arud ini diterima oleh Syekh Khalil, kemudian ilmu arud ini disampaikan kepada Imam Sibaweh, Imam Sibaweh disampaikan kepada murid-muridnya. Nah, ini sejarah singkat jadi munculnya ilmu arud. Nah, ulama itu kalau mencari ilham, mencari ilmu, pertama datang ke gurunya. Jadi setelah datang ke gurunya, nanti guru akan istikharah. Nah, ini etikanya seorang ulama. Setelah guru istikharah, kemudian disampaikan ke muridnya lagi. Nah, kemudian sama muridnya diajarkan lagi. Nah, fantasyara bainal wara fa aqbalat lahul bashar. Kemudian ilmu arud itu menyebar hingga sampai sekarang ini. Oke, sekarang apa sih ilmu arud itu? Kita kaji. Apa ilmu arud itu?
Apa faedah daripada mempelajari ilmu arud? Apa manfaatnya? Siapa tokohnya? Apa objek pembahasannya? Apa tujuannya? Mabadi asyrah. Ya. Sebelum kita memulai dari pendahuluan itu, perlu saya sampaikan secara garis besar, ya. Jadi ilmu arud ini gambarannya adalah ilmu yang membahas tentang syair. Jadi mengkaji suatu syair, lagu-lagu Arab, syair-syair. Ini gambarannya. Gambaran daripada ilmu arud. Jadi membahas tentang syair-syair. Nah, di ilmu arud sendiri itu perangkatnya sangat banyak. Jadi mendalami ilmu arud itu perangkatnya sangat banyak. Jadi pertama kita itu dalam ilmu arud itu nanti kita ada namanya ilmu arud. Setelah ilmu arud selesai kita kaji, nanti ada ilmu qawafi. Setelah ilmu qawafi ada ilmu badi. Setelah ilmu badi ada tandimu syari. Setelah itu ada bainal arud wal musiki. Ilmu arud itu nanti kajiannya sangat banyak. Insya Allah nanti kita kaji. Jadi ilmu arud itu kajiannya sangat banyak. Ada muqaddimah fi ilmil arud, ada khattun arudi, ada al-auzan at-taf'ilah, ada az-zikhaf, ada al-ilat, ada at-taqti', ada asy-syi'r, ada al-bait, ada an-nadham, dan ada al-bahru atau al-abkhar. Itu perangkat di ilmu arud. Setelah itu selesai, baru kita mempelajari ilmu qawafi. Setelah ilmu qawafi, ilmu badi. Apa ilmu qawafi? Ilmu qawafi itu ilmu yang membahas tentang akhir daripada syair itu, harokat akhir daripada syair itu nanti ilmu qawafi. Jadi seperti Al-Quran, wal adiyati dobha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha. Semua notnya di belakang A semua. Maulaya sholli wa salim daiman abada ala habibika khair khalqi kullihimi wal habibul ladzi tudda syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtahami. Semua mimi semua. Itu masuk di pembahasan ilmu qawafi. Setelah itu ada ilmu badi. Ilmu badi secara garis besar adalah ilmu untuk memperindah kata-kata. Jadi itu masuknya di bab balaghah. Sehingga ilmu arud ini lebih cenderung dengan ilmu balaghah. Beda kalau usul fiqh. Kalau usul fikih itu lebih cenderung dengan ilmu mantek. Nah, kalau ilmu arud lebih cocok kolaborasi dengan ilmu balaghah. Setelah ilmu badi ada namanya tandimu syari, menyusun syair. Ini sudah menjadi seorang penyair Arab. Nah, kalau sudah ilmu arud, ilmu qawafi, ilmu badi, baru kita tandimu syair, menyusun syair. Setelah syair selesai, baru kita buat namanya bainal arud wal musiki. Jadi antara arud dan musik. Jadi syair itu kita beri aransemen musik sehingga ada nada-nadanya. Nanti kita kaji, tapi kita insya Allah kita masuk ke pembahasan ilmu arud dulu. Oke. Di ilmu arud ini nanti kita di pertemuan pertama ini kita membahas muqaddimah, yakni sejarah singkat tadi sudah. Kita masuk ke definisi ilmu arud, pencetus ilmu arud, objek pembahasan ilmu arud, manfaat mempelajari ilmu arud, tujuan mempelajari ilmu arud. Ini yang kita bahas pada pertemuan pertama kali ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ilmu arud itu? Definisi daripada ilmu arud. Ilmu arud adalah ilmul arudi huwa ilmun biqawaida yu'rafu biha sihhatu auzani syi'ri wa fasaduha. Ilmu yang membahas pola-pola syair Arab untuk mengetahui wazan yang benar dan yang salah. Ilmu dengan kaidah-kaidah, di mana dengan kaidah itu kita akan tahu
benar atau salahnya suatu wazan syair. Jadi itu ilmu arud. Jadi gambarannya secara umum ya ilmu arud niku ya ilmu yang membahas tentang syair. Contohnya syairnya kan banyak sekali. Salatullah, salamullah, itu syair. Itu kita kaji. Terus ilahi las tulil firdausi ahla, itu kita kaji. Itu dikaji syair-syair itu. Sehingga dengan ilmu arud kita kaji syair-syair itu sudah betul atau tidak wazannya. Itu ilmu arud. Kemudian siapa pencetusnya? Tokoh dari ilmu arud, siapa penemunya? Penemu ilmu arud adalah Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi Al-Azdi Al-Basri. Itu penemu daripada ilmu arud, Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Sehingga saya nyusun kitab kecil dalam bahasa ilmu arud namanya Muqaddimatul Farahidi fi Ilmil Arud. Ini Syekh Khalil Abu Abdurrahman Al-Khalil bin Ahmad bin Amr bin Tamim Al-Farahidi Al-Azdi Al-Yahmadi. Hidup tahun 100 Hijriah sampai 173 Hijriah. Lahir di Basrah, wafat juga di Basrah. Beliau adalah gurunya Imam Sibawayh, Syekh Khalil, gurunya Imam Sibawayh. Jadi gini, Syekh Khalil itu di samping punya jasa tentang kajian ilmu arud, Syekh Khalil juga punya jasa yang besar di khazanah ilmu Islam. Pertama kali pada zamannya Nabi terjadi kesalahan baca Al-Quran. Ada seorang Arabi, orang desa, orang primitif, orang pelosok, baca Quran salah. Allahu bari'un minal musyrikina wa rasulih, dibaca wa rasulih. Allah bebas dari orang-orang musyrik. Allah tidak mengurus orang-orang musyrik, wa rasulih, dan rasulnya. Jadi wawu ataf ini kembali ke wa min rasulih, dan Allah tidak mengurus rasulnya. Ini salah. Kemudian dibetulkan Allahu bari'un minal musyrikina wa rasuluh. Sehingga di situ dibetulkan, sehingga keluarlah namanya ilmu nahwu. Siapa? Abul Aswad Ad-Du'ali. Tahun 69 Hijriah beliau wafat. Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali ini yang sehingga menjadi seorang penemu ilmu nahwu. Setelah Abul Aswad Ad-Du'ali, kemudian ada namanya lagi Nasr bin Asim Al-Laisi Al-Kanani, wafat tahun 89 Hijriah. Dulu Al-Quran bisa dibaca salah karena tidak ada harokatnya, tidak ada titiknya, tanda bacanya tidak ada, sehingga banyak yang salah. Kemudian penulisan Al-Quran diperbaiki dengan Nasr bin Asim Al-Laisi Al-Kanani, tapi belum sempurna. Jadi kalau zamannya Nasr bin Asim ini, kalau ba diberi titik di bawah, kalau dibaca i titik di bawah, kalau dibaca a titik di atas. Jadi zamannya Nasr bin Asim belum sempurna. Sangat sempurna di zamannya Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Itu mulai sempurna Al-Quran. Ada tanda fathah, kasroh, doma, hamzah, alif, tasydid, alif lam, tasydid. Ini zamannya Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Jadi punya jasa besar dalam khazanah Islam, terutama dalam penulisan Al-Quran. Ini Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Di samping itu beliau juga menjadi seorang penemu ilmu arud. Kemudian apa objek pembahasan daripada ilmu arud?
Pembahasan ilmu arud itu apa? Pembahasan ilmu arud, objeknya yang kita bahas di ilmu arud adalah syair-syair Arab. Jadi yang dibahas adalah wa maudu'u awakhir abyadis sya'riyah. Jadi pembahasannya adalah akhir bait syair Arab. Ini yang kita kaji, objek pembahasannya. Manfaatnya apa manfaatnya? Manfaatnya mempelajari ilmu arud. Mohon maaf salah. Jadi kalau ilmu arud objeknya itu syair-syair Arab. Kalau awakhir abyadis sya'riyah ini ilmu qawafi. Salah. Kalau ilmu arud pembahasannya adalah syair Arabnya. Wazannya ini yang kita kaji di ilmu arud. Kalau di awakhir abyadis sya'riyah, di akhir bait syair, itu namanya ilmu qawafi. Faedahnya sekarang, manfaat dalam mempelajari ilmu arud. Manfaatnya yang paling utama adalah tamyizus sya'ri min ghairihi fayu'rafu bihi annal qur'ana laisa bisy'irin. Manfaatnya adalah membedakan antara syair dari selainnya. Jadi mana yang syair, mana yang bukan syair. Ini faedah dari belajar ilmu arud. Sehingga fayu'rafu bi annal qur'ana laisa bisy'irin. Sehingga kita tahu bahwa Al-Qur'an bukan termasuk syair. Itu bisa menghindari bahwa ini Al-Qur'an, ini syair, ini ilmu arud. Tujuannya mempelajari ilmu arud adalah, tujuannya yang paling utama adalah mengetahui wazan-wazan syair yang benar dan yang salah. Ini tujuan daripada mempelajari ilmu arud. Jadi muqaddimah di ilmu arud ini, apa ilmu arud itu? Ilmu yang membahas tentang syair. Kemudian siapa penemunya? Penemunya adalah Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Apa maudhu'nya? Yang dibahas di situ apa? Yang dibahas di ilmu arud adalah syair Arab. Yang kita kaji adalah syair Arab. Kemudian apa manfaatnya mempelajari ilmu arud? Faedahnya adalah tamyizus syair, membedakan syair min ghairi, dari selainnya. Mana yang syair, mana yang nasar. Ini apa namanya? Manfaat dari mempelajari ilmu arud, sehingga kita tahu bahwa Al-Qur'an itu bukan syair. Tujuannya ya kita tahu wazan syair yang sahih mana, yang ghair sahih mana. Sehingga dengan ilmu arud kita tahu. Ini muqaddimah daripada mempelajari ilmu arud. Hukumnya, hukum mempelajari ilmu arud kan belum kita kaji. Hukumnya mempelajari ilmu arud adalah sama, wa hukmuhu an-nadbu awil ibaha. Hukum mempelajari adalah sunnah atau mubah. Sunnah ketika kita gunakan untuk apa? Untuk membedakan mana Al-Qur'an, mana syair. Sunnah ketika kita gunakan untuk apa? Untuk menyusun kalam hikmah sehingga mudah difahami dan mudah diingat. Karena banyak orang-orang yang lebih mengena nasihat-nasihat, kontrol sosial, lebih mengena dengan lagu-lagu, dengan syair-syair. Banyak. Sunnah, mubah ya ketika kajiannya kajian yang biasa,
hikmah-hikmah biasa disusun menjadi ilmu syair itu mubah. Tapi kalau ada ilmunya sehingga banyak yang belajar, maka bisa menjadi sunnah. Hukumnya an-nadbu awil ibahah. Ya, tergantung daripada ilatnya. Oke. Ini sekedar mukaddimah daripada ilmu arud. Intinya nanti kita belajar ilmu arud ini, kita kaji syair-syair yang sudah ada. Oke. Insyaallah pertemuan ke depan kita kaji khatun arudi. Khat arudi. Kemudian kita kaji wazan dan taf'ilah. Kemudian kita kaji az-zikhaf dan seterusnya. Jadi intinya mempelajari ilmu arud itu adalah mempelajari syair-syair Arab. Okay. Dulu itu zamannya Rasulullah Muhammad SAW, beliau punya penyair namanya Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit ini penyair di zamannya Rasulullah. Suatu ketika Kanjeng Nabi datang di masjid dan di situ ada Hasan bin Sabit. Ketika Kanjeng Nabi datang, Hasan bin Sabit senang. Kemudian Hasan bin Sabit menyanyikan lagunya. Menyanyikan lagu-lagu wa ajmalu min kalam taraqatu aini wa atyabu min kalam talidin nisa'u, gitu. Menyanyikan memuji Rasulullah. Sayyidina Umar dengar, tidak suka. Sayyidina Umar, masjid dibuat bernyanyi, tidak suka. Hasan bin Sabit mau ditegur sama Sayyidina Umar dilarang sama Kanjeng Nabi. Nah, ini menunjukkan bahwa syair boleh, melantunkan pujian-pujian ke Kanjeng Nabi di masjid boleh. Ini menjadikan hukum seperti itu. Jadi sehingga berkembang sampai sekarang. Nah, mudah-mudahan kita belajar ilmu arud ini ke depan kita bisa paham ilmu arud, dan harapan kita bisa menyusun sebuah syair. Banyak para penyair, ada Imrul Qais, bahkan Abu Thalib itu punya diwan, kitab-kitab diwan, syair-syair itu banyak. Abu Thalib punya, Ali bin Abi Thalib juga punya. Terus banyak kitab-kitab diwan. Imam Syafi'i punya diwan Imam Syafi'i, itu syair-syair yang ditulis Imam Syafi'i. Nah, ini Diwanul Imam Asy-Syafi'i. Nah, ini kitab syair saja ini. Lagu-lagu syair-syair. Nah, Imam Syafi'i. Maka harapan kita orang pesantren bisa mengkaji syair sehingga kita bisa menyusun kitab diwan. Amin Allahumma amin. Saya kira cukup sekian, mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Sekian dari kami, mohon maaf, walafa minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.